Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan membuat tutorial untuk membuat model data mining dengan studi kasus deteksi penyakit AIDS. Hmm, untuk kali ini saya menggunakan data dari Kaggle, yaitu dengan judul AIDS Virus Infection Prediction, yang dimana data ini bisa kita lihat di dataset. Terdapat beberapa atribut, eh, yaitu waktu, age, eh, kilo, terus hemo, homo, drug, dan masih banyak lagi untuk datanya. Hmm, Dataset ini terdapat beberapa atribut dan terdapat satu infected, di mana kalau satu itu terkena AIDS atau positif AIDS, dan kosong itu negatif untuk AIDS-nya. Ini sifatnya supervise ya, supervised learning ya. Jadi ada satu data atribut yaitu informasi untuk eh, atributnya, dan juga ada satu label infected. Nah, dataset ini yang akan saya gunakan untuk studi kasus prediksi penyakit AIDS. Untuk codingnya kita akan menggunakan Jupyter Notebook ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan Google Colabs ataupun bisa juga menggunakan VS Code. Ya, cuma di sini saya akan menggunakan Google Colabs. Kita buka dulu untuk Google Colabs-nya. Eh, nah, di sini saya akan membuat dulu beberapa markdown untuk membuat skemanya gitu ya. Nah, pada skemanya di sini yang pertama itu eh, kita buat terlebih dahulu. Yang pertama itu kita buat tentukan library yang digunakan. Lalu kita markdown lagi untuk yang kedua. eh, Kenapa saya buat markdown ini? Supaya lebih mudah lah untuk nanti menentukan satu dari sekian skemanya. Eh, yang kedua kita buat load data set. Terus yang ketiga kita akan menggunakan standarisasi data.
Terus yang keempat, kita memisahkan data training dan data testing. Jadi kenapa kita memisahkan data training ini? eh, ini masuknya itu ke transformasi ya. Eh, jadi harus dipisahkan untuk data training dan data testingnya. Setelah kita pisahkan untuk data training dan data testingnya, baru kita bikin data latih. Di sini kita coba menggunakan algoritmanya SVM atau support vector machine untuk model prediksinya. Nah, kita membuat data latih menggunakan algoritma SVM. Jadi yang kelima ini kita olah gitu ya data training ini menggunakan SVM. Lalu setelah kita modelkan, selanjutnya kita coba ukur akurasinya. Kita tambahkan lagi untuk yang keenam, membuat model evaluasi untuk mengukur tingkat akurasi. Lalu yang ketujuh kita coba tes ke dataset apakah benar atau tidak model prediksinya. Nah, inilah ketujuh step yang akan kita pakai setelah kita menentukan markdown. Kita load dataset untuk jadikan step yang pertama. Kita coba dulu untuk kita buat markdown dulu untuk yang 7. Model prediksi. Setelah kita menentukan markdown ya, kita load data set terlebih dahulu atau kita coba eh, upload untuk data setnya yaitu add dataset. Kita coba upload. Kemudian kita jalankan set yang pertama yaitu menentukan library yang digunakan. Kita tambahkan code import numpy snp, kemudian kita import Anda SPD. Karena kita juga butuh scalar ya, jadi kita pakai scalar. Kita coba prompt scalar dot
Sesing import standar scalar. Kemudian kita karena kita akan memisahkan data training dengan data testingnya, berarti kita ambil juga scalar from scalar dot model underscore selection import training test split. Kemudian kita juga membutuhkan algoritma SVM. Jadi kita masukkan from scalar import SVM. Yang keenam, kita butuh akurasi data ya. Jadi kita masukkan from scalar matrix import akurasi skor. Kalau misal sudah, pastikan tidak ada yang salah, kemudian kita klik play, nanti ini akan ada loading. Kalau misalkan checklist berarti tidak ada error dan library berhasil di-load. Kemudian di skema yang kedua, kita load dataset. Yang pertama, kita tambahkan code terlebih dahulu. Kita berikan nama age data sama dengan pd dot read underscore csv. Kemudian kita masukkan nama datasetnya sesuai yang kita upload tadi, yaitu age underscore dataset. Kemudian kita apply. Oh, ada masalah age dataset. Oh, untuk age dataset kita tambahkan .csv. Kita apply lagi, berhasil. Nah, di sini kita bisa cek benar nggak sih data age dataset.csv ini sudah terbuka atau belum. Dengan kita bisa masukkan perintah, kita tambahkan code terlebih dahulu. Kita masukkan age data get. Jadi ini tuh fungsi untuk menampilkan secara default 5 baris data yang paling awal ya. Kita coba play terlebih dahulu. Jadi ini, nah di sini kita bisa lihat untuk data id dataset itu sudah masuk. Ada time, age, berat badan, HEMO, HOMO,
drag, corner, dan lain-lain. Eh, Nah, di sini kita juga bisa tentukan untuk setnya. Misalkan kita pengen tahu jumlah dari dataset ini tuh ada berapa sih? Ada berapa sih? Kita bisa berikan perintah, kita tambahkan code heights data shape. Kita play. Jadi ini tuh ada 50 baris data dan 23 kolom. Eh, kita kita coba cek lagi, misal kita menampilkan labelnya. Di sini kan labelnya ada satu dan nol ya. Kita mau menjumlahkan nih eh, yang terkena edge itu berapa dan yang tidak itu berapa. Eh, kita coba buka code baru. Kita pilih yang infect ya, types. Kita berikan petik yang dimasukkan kalau eh, kolom infect, infect dan value count. Kita coba play. Jadi dari 5.000 data itu yang terinfeksi itu ada 1.579 dan atau yang positif itu 1.579 dan yang negatif itu 3.421. Eh, Nah, dari sini langkah berikutnya setelah kita load dataset, sebelum kita standarisasi data, kita pisahkan terlebih dahulu data atribut dengan labelnya. Dengan kita coba buka code baru, kita berikan keterangan memisahkan data dan label. Kemudian kita berikan keterangan X sama dengan age data underscore data drop. Kita berikan kurung buka kurung tutup kolom sama dengan tanda dulu infect infect. Kemudian selanjutnya Y dengan age score data T infect. Kemudian kita play untuk memisahkan berhasil. Kita coba untuk cek terlebih dahulu print X.
Kita coba play. Jadi untuk kolom yang infect ini sudah di drop ya dari atribut X-nya. Kemudian coba kita cek untuk Y-nya, print Y, kita apply. Eh, ini untuk keterangan Y-nya yang infected ya. Jadi sudah dipisahkan dari atribut ini keterangan dan lain-lain, dan Y ini sudah dipisahkan menjadi label di sini. Eh, Selanjutnya kita ke tahap ketiga untuk standarisasi data. Jadi kenapa kita menggunakan standarisasi data dari scalar? Jadi kita lihat di atribut eh, mulai dari time, TRT, Edge, dan lain-lain ini kan angkanya berbeda ya, atau nilainya berbeda. Eh, ada yang koma, ada yang enggak. Nah, fungsi scalar ini supaya data ini berimbang gitu. Makanya kita butuh standar scalar di sini. Kita langsung saja tambahkan code. Kita masukkan perintah scalar dengan standar scalar, terus kemudian kurung buka, kurung tutup. Kita play. Ini berhasil, tidak ada masalah. Terus apa yang akan kita scale, kita tambahkan, kita berikan keterangan scalar dot fit, kita scale yang X ya. Kalau yang Y kan label, jadi tidak usah di scalar. Maka itu kita berikan perintah scalar dot fit, yang kita fit adalah yang X. Kita coba play. Nah, ini berhasil teman-teman. Eh, Kalau misal fit sudah beres, kita tambahkan code, kita masukkan eh, standarized data, ya, standar data dengan scalar transform, kita transform yang X. Ini kalau sudah checklist, berarti sudah benar untuk proses transformasinya. Kemudian kita tambahkan code untuk mengecek standar data dengan perintah print standar data. Dan kita langsung play saja. Jadi ini eh, untuk standarisasi data sudah disamakan ya. Kalau yang atas ini kan masih berbeda-beda. Kalau yang bawah ini sudah sama atau seimbang. Eh, Selanjutnya kita definisikan, kita tambahkan code X sama dengan standar data. Kemudian Y sama dengan height data. Infected. Kemudian kita apply.
berhasil, teman-teman. Lalu kita tambahkan code satu lagi untuk mengecek kira-kira seperti apa nanti datanya. Kita bisa coba perintahkan print X dan print Y. Kita coba play. Jadi seperti inilah kira-kira teman-teman untuk datasetnya yang akan diproses nantinya. Untuk data dari eh, sudah distandarisasi dan untuk labelnya juga sudah terpisah. Hmm, Selanjutnya untuk yang tahap keempat memisahkan data training dan data testing. Kita coba definisikan terlebih dahulu, yaitu X train, koma, X test, tes, koma, Y train, koma, Y tes sama dengan train test, terus dan kita masukkan X, Y, test size-nya kita buat 0,2 dan stratify dengan Y, kemudian random state sama dengan 2. Kita play terlebih dahulu. Jika sudah checklist maka berhasil ya. Kita coba tambahkan code lagi untuk print. Print X, kemudian X print shape X test shape. Kemudian kita play. Jadi kita akan mencetak nilai X-nya, terus nilai yang di training dan yang di testing. Kalau sudah seperti ini, jadi untuk X-shape ada 5.000 dan X-train-nya ada 4.000 dan X-test jadi 1.000. Kalau sudah seperti ini berarti kita sudah berhasil memisahkan data training dengan data testing. Kemudian kita lanjut ke tahap 5 yaitu membuat data latih menggunakan algoritma SVM. Kita tambahkan code-nya. Di sini kita coba identifikasikan terlebih dahulu untuk classifier-nya. Classifier.
SVM, SVC. Kita masukkan kernel ya, sama dengan wah, bentar, SVC. Kernel sama dengan kita masukkan linear, kemudian kurung tutup. Kita run, eh, maka itu berhasil. Kemudian kita tambah tambah feed untuk classifiernya, classifier dot feed, dan masukkan x string dan y string. Kita run classifier x string classifier. Kita coba ulangi. X string y. Ada error ya. Kita cari dulu sebentar. Kalau parameter classifier
Berhasil ya. Untuk sampai sini kita sudah memasukkan algoritma SVM ini ke dalam data training dan data testingnya. Kemudian kita lanjutkan ke sebelum masuk ke tahap model prediksi, kita coba ukur nih, eh, berapa sih tingkat akurasinya. Jadi kita masuk ke tahap 6 untuk mengukur tingkat akurasi ya. Kita bisa memasukkan eh, X train prediksi sama dengan classifier dot predict X train. Kita coba running. Jika tidak ada error, kita kita coba masukkan satu kode lagi untuk menampilkan. Kita buka kode dan kita ukur dulu ya untuk data trainingnya. Data akurasi. Ya, akurasi. Skor X train prediksi Y train. Kita coba running. Berhasil. Selanjutnya, jika tidak ada error, berarti kita bisa memasukkan satu chord lagi untuk menampilkan, yaitu print T. Akurasi data training adalah dengan kita berikan koma. Training data akurasi. Kita play. Untuk akurasi data training adalah sebesar 0,68 sekian. Jadi untuk akurasi data trainingnya adalah sekian. Kalau sudah tes eh, untuk data testing ya, di sini kan trainingnya sudah. Jadi kita ganti dengan data testing. Untuk ininya sih definisinya sih hampir sama ya. Kita masukkan X train X tes diksi dengan klasifikasi
predict X test. Yang kita tambahkan tes data akurasi sama dengan akurasi score, kemudian kita masukkan X score test, score prediksi, koma di underscore test. Kita apply terlebih dahulu. Untuk ini berhasil ya. Kemudian kita tambahkan perintah lagi untuk menampilkan, yaitu print yang dipetik akurasi data testing adalah sama dengan si yang kita masukkan adalah tes ya, data akurasi. Kemudian kita apply. Itu data akurasi data testing adalah sebesar 0,684. Nah, sampai sini kita sudah selesai di poin 6. Selanjutnya kita masuk ke tahap 7, membuat model prediksinya. Kita coba tes gitu ya. Hasilnya dari SVM-nya beneran berjalan atau tidak. Nanti kita coba tes menggunakan dataset gitu. Kita coba buat code baru ya untuk membuat model prediksinya. Kita buat code baru. Kita buat dulu array-nya. Input data sama dengan kita masukkan datanya teman-teman. Kita coba cek di datasetnya. Nah, di sini kita coba pakai data yang pertama ini. Kita coba pertama ya. Nah, definisi infectnya itu 0 ya, atau pasien itu negatif H. Nah, kita coba pakai yang ini. Kita coba buktikan kalau kita masukkan data yang ini beneran negatif atau enggak. Jadi input datanya ini adalah nilai atribut ya teman-teman. Atau kalau infect kan label ya. Kita coba copy terlebih dahulu. Kita gunakan data yang pertama. Kemudian kita masukkan perintah input ke non-fly array np dot array room input data. Kemudian kita tambahkan perintah untuk shapingnya input
data reset dengan input data nilai array dot value shape, kita masukkan 1, yang 1 ya. Setelah itu kita masukkan lagi perintah untuk standarisasi datanya. Std dengan dollar dot transform input data reset. Kita masukkan lagi print, berarti yang kita cetak standar data ya. Kita print statement data. Lalu kita buat prediksinya, prediksi sama dengan potensi bayar dengan yang kita masukkan standar data. Terus kita masukkan lagi print, yang berarti yang kita cetak adalah, kalau sudah kita print prediksinya, nah, print prediksi. Selanjutnya kita buat, ya teman-teman, kita pakai if jika prediksi kita berikan value 0 sama dengan 0, maka print pasien negatif AIDS dan else jika 1, maka pasien positif AIDS. Kita running pasien negatif AIDS. Jadi intinya untuk model prediksi ini adalah kita coba inputkan satu data dari dataset ya. Dari dataset. Nah, untuk dataset baris pertama ya kita tes hasilnya benar atau tidak. Di sini kalau misalnya di array-nya, kalau misal hasilnya 0, berarti pasien tidak terkena AIDS. Kalau hasilnya 1, pasien terkena AIDS. Nah, kalau kita lihat di datasetnya kan hasilnya 0 ya. Dia tidak terkena AIDS.
kita coba cek apakah datanya sesuai atau tidak. Maka ini datanya sudah sesuai ya, karena pasien negatif AIDS. Sampai di sini kita sudah berhasil membuat modelnya ya teman-teman. Jadi tahap yang ketujuh sudah selesai untuk membuat model prediksi. Kalau misal kita mau buat tes data baru, kita tinggal inputkan saja nilai atribut yang di sini atau yang di sini ini sama aja untuk baris 2 atau 3 atau 4. Lalu hasilnya akan menyesuaikan sesuai data yang terdapat pada infect. Eh, Kemudian untuk data notebook ini eh, nantinya bisa kita gunakan untuk website ya, atau kita bisa load ke Streamlit. Kita kita bisa buatkan satu buah tampilan berbasis web dengan engine yang berasal dari file notebook ini untuk menyimpan model. Kita bisa import dengan pickle. Kita buat yang baru. Import. Kita bisa menggunakan perintah import pickle ya. Kita gunakan import pickle, import pickle. Berhasil, terus kita tambahkan code baru. Dan kita berikan perintah file name sama dengan model.sav yang nantinya akan tersimpan pada data ini ya. Vertical dam-nya kita coba langsung play. Kita tunggu untuk datanya. Nah, untuk impor pickle-nya sudah terdapat di sini dengan nama model.sav. Nah, untuk penjelasan saya untuk membuat data, membuat prediksi AIDS cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.